Dan memang kedelapan orang ini adalah orang-orang yang kebetulan sudah saya interview. Bahkan saya pernah datang ke rumahnya, seperti ke rumah Bang Rizal Ramli. Dan memang orang-orang yang kritis. Tapi saya memastikan orang ini adalah orang yang concern dengan negara ini, concern dengan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Setelah berlibur akhir pekan, kita mulai panaskan lagi situasi politik. Sebenarnya bukan panaskan, hanya mengikuti berita-berita yang beredar dan panas. Salah satunya seperti yang dilansir oleh Sindo News. Menarik juga nih berita, agak berbeda sedikit ya. 8 tokoh yang kerap mengkritik pemerintah. Ini luar biasa ya. Dan ternyata 8 tokohnya sudah pernah menjadi tamu di channel ini semua. Makanya saya ketawa ya. Tapi tidak ada salahnya kita angkat. Coba lihat apa yang ditulis. Jakarta, ini dilansir sindonews.com ya. Sejumlah tokoh di tanah air dikenal kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Mereka berasal dari partai politik dan tokoh agama. Dalam rangka HUT ke-8 Sindo News yang diperingati pada 4 Juli 2020, redaksi tampilkan 8 tokoh yang dinilai kerap menyuarakan kegelisahan rakyat dan mengkritik pemerintah. Nadanya positif sepertinya ya. 1. Din Samsudin. Nah, nanti bisa dilihat ya di edisi Din Samsudin bersama Refli Harun Channel. Nanti kita tampilkan. Selain Amin Rais, tokoh Muhammadiyah yang dikenal vokal mengkritik pemerintah adalah Din Samsudin. Pria yang lahir di Pulau Sumbawa 31 Agustus 1958 ini pernah menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Dia mundur dari jabatan itu pada September 2018. Ya karena pada waktu itu Din Samsudin mengatakan kalangan Muhammadiyah menginginkan dia lebih netral dalam pilpres. Jadi dia mundur dari jabatan itu dan barangkali karena preferensi kalangan Muhammadiyah juga tidak kepada salah satu pasangan ya, makanya disuruh netral. Di berbagai kesempatan, Din kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah. Ketika pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan misalnya, Din bereaksi. Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) ini menilai langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak. Masih mending ya, wali kota Solo mengatakan menyengsarakan rakyat. Saya pernah juga membaca beritanya ya, dan juga pernah dibahas di channel ini. Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata. Oh, rupanya ada juga ya. Dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat. Di tengah kesusahan akibat wabah corona, pemerintah menambah kesusahan itu, kata Din, Jumat 15 Mei 2020. Ternyata ganas juga memang komentarnya ya. Bersama Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan dalam kurung KMPK, Din menggugat peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kurung Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 yang sekarang sudah menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020. Kalau perpunya sih nomor 1 ya. Perpu nomor 1 2020 menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020. Kalau perpu nomor 2 2020 itu soal pilkada, yang jadwal pilkada yang digeser dari September ke Desember ya. Undang-undang itu menurut Din telah menegasikan eksistensi lembaga-lembaga negara yang konstitusional, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurung DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam kurung BPK. Nomor 1 ya, Din Samsudin. Wajar saja kemudian dia mau digusur dari MWA, Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, dengan 3 alasan. 1, kerap mengkritik pemerintah.
Dua, berjiwa radikal karena terlibat dalam diskusi tentang pemakzulan. Yang ketiga, kerap menyerang pemerintah. Mengkritik dan menyerang gak jelas bedanya ya. Dua, Fadlizon. Bisa diduga juga. Ini nama yang juga menjadi tamu channel ini. Bisa dilihat juga nanti ya. Meski sang atasan, yakni Prabowo Subianto dan rekannya Edi Prabowo masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon dikenal vokal mengkritisi kebijakan pemerintah. Sejak tak lagi ditunjuk menjadi juru bicara jubir Partai Gerindra, Fadli bahkan menyebut dirinya sebagai jubir rakyat. Wah, luar biasa ya. Maka tak heran pria kelahiran Jakarta 1 Juni 1971 ini kerap menyuarakan kegelisahan rakyat. Lahirnya 1 Juni ya, hari lahirnya Pancasila. Pada akhirnya yang utama bagi sebuah negara adalah kepentingan nasional, national interest. Trump melarang pekerja asing agar pekerja AS tidak menganggur. RI mendatangkan pekerja RRC, sementara banyak orang Indonesia masih menganggur. Lebih nasionalis mana? Begitu salah satu kritiknya. Luar biasa memang ya. Mantan Wakil Ketua DPR ini juga mengkritisi banyaknya perwira polisi yang ditempatkan di berbagai kementerian dan lembaga. Menurutnya ini bukan dui fungsi lagi, tapi multifungsi. Luar biasa ya. Jadi memang Fadlizon ini pernah saya tanyakan di rubrik Tipu yang baru saja tayang. Sebenarnya tayangnya baru memang, hanya pengambilan gambarnya bulan puasa yang lalu. Saya tanya soal kok tidak lagi menjabat sebagai wakil ketua DPR. Memang jabatan itu amanah dan jawaban Fadlizon diplomatis. Tapi terlihat bahwa Fadlizon sepertinya faksi yang tersingkir di Gerindra ya. Jadi faksi lain yang sekarang berkibar. Atau trade off semacam itu dengan pemerintahan Jokowi agar jangan Fadlizon di posisi wakil ketua DPR. Ini analisis, bukan jawaban Fadlizon, tapi analisis saya sendiri. 3. M. Amin Rais. Wah, ini 2 kali saya interview Amin Rais. Tokoh reformasi kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 26 April 1944 ini dikenal sebagai orang yang kerap mengkritik Joko Widodo dalam kurung Jokowi. Bahkan belakangan kritik tersebut makin santer dia lontarkan di berbagai forum. Dalam sebuah kesempatan, mantan ketum PP Muhammadiyah ini mengkritik pemerintah yang dinilai memberi keistimewaan bagi tenaga kerja asing asal Cina. Pemerintah membuka gerbang lebar-lebar untuk ratusan ribu TKA Cina di wilayah Indonesia dengan masif. TKA itu bukan hanya mencaplok lapangan kerja buruh, tapi menyangkut keamanan Indonesia di masa yang akan datang. Ujar Amin dalam diskusi daring bertema Indonesia dalam ancaman krisis ekonomi, sosial, dan politik. Senin 22 Juni 2020 malam. Wah, sehari setelah ulang tahun Presiden Jokowi ya. Presiden Jokowi lahir tanggal 21 Juni, Bung Karno meninggal tanggal 21 Juni. 22 Juni adalah ulang tahun Jakarta dan Piagam Jakarta ya. Dan dalam 2 hari terakhir mantan ketua MPR ini pun ikut komentar tentang kemarahan Jokowi terhadap para menterinya yang berujung ancaman reshuffle. Melalui video yang diunggah di akun Instagram Amin Rais Official Rabu 1 Juli 2020 malam, Amin menyatakan saat Soeharto berkuasa para menteri hanya memujinya. Saya ingatkan ya kepada Pak Jokowi, ingatlah nasib Pak Harto. Pak Harto 32 tahun berkuasa, tidak ada menteri yang tidak memuji sehingga terbuai. Tapi ketika gerakan rakyat sudah mengepung katakanlah kekuasaan, sepertinya Pak Harto sulit untuk bertahan. Semua menterinya itu meninggalkan, balik kanan, berputar. Sudah tidak lagi di pikirannya para menteri membela Pak Harto, papar Amin Rais. Ganas juga ya komentarnya ya. Ya sekarang ini kadang-kadang jangankan menteri yang memuji-muji, orang yang di luar struktur kekuasaan saja juga sering sekali memuji-muji. Bahkan kalau pemimpin sering dipuji-puji itu menurut saya kurang bagus juga. Karena terkesan ada ketidakpercayaan diri. Sebagai contoh misalnya pamflet-pamflet yang sering beredar di media sosial yang memuji-muji pemimpin. Menurut saya kurang elok.
Karena pemimpin itu nggak perlu dipuji, dia bekerja saja, menunjukkan prestasi, dia melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, mensejahterakan. That's all, enough. Jadi tidak perlu ada selebaran-selebaran atau pamflet yang memuji. Kalau yang seperti itu, saya kira agak mencurigakan. Kenapa perlu seperti itu ya? Kalau saya menganggap cermin kekurang percayaan diri jadinya. 4. Mardani Alisera. Wah, ini juga orang yang saya sudah undang juga. Bisa dilihat nanti ya di sini thumbnailnya. Bisa dilihat juga lagi videonya. Pria kelahiran Jakarta 9 April 1968 ini dikenal sebagai orang yang menggaungkan tagar hashtagnya 2019 ganti presiden. Bersama partainya, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dia pun berada dalam barisan pendukung Prabowo Sandi pada Pilpres 2019. Setelah Prabowo Sandi kalah dari pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, Mardani pun menggaungkan tagar kami oposisi. Dan langkah itu dia lakukan terus hingga sekarang. Berbagai kritik kerap dia sampaikan terhadap kebijakan atau cara pemerintah menangani persoalan. Misal, dalam hal penanganan COVID-19 oleh pemerintah, Mardani menilai sejak awal masa pandemi COVID-19, pemerintah terkesan meremehkan dan menolak peringatan kemungkinan virus SARS-CoV-2 masuk ke Indonesia. Jadi ya begitulah lucunya rezim ini. Saya saja masih ingat ada pejabat mengatakan corona pergi dari Indonesia, COVID-19 tidak sampai ke Indonesia karena perizinannya berbelit-belit dan lain-lain. Tuturnya 28 Mei 2020. Ya waktu itu memang ada beberapa pejabat yang bermain-main mengeluarkan statement yang tidak pada tempatnya. Seperti corona nggak mungkin masuk ke Indonesia karena di Indonesia perizinannya sulit. Lalu ada juga yang mengatakan tidak mungkin kita ketularan karena kita biasa makan nasi kucing. Nasi kucing itu ketika saya mahasiswa di Jogja, harganya waktu itu masih 100 rupiah. Isinya nasi dibungkus daun pisang, lalu dibungkus koran, lalu kemudian di dalamnya ada tempe, sambal begitu, lalu kemudian ada sedikit bihun, lalu ada sedikit sayur. Itu saja isinya. Dan harganya waktu itu ya kira-kira 90-an awal ya, 100 rupiah. Saya tidak tahu bagaimana konstelasi nasi kucing terakhir. Terkini, soal video Presiden Jokowi memarahi para menterinya, Mardani menilai Indonesia butuh kepemimpinan yang jelas, bukan sekadar mengeluh dan marah-marah seakan pencitraan. Leadership, ya, pakai hashtag jadi ya. Dan di tengah isu reshuffle, Mardani menegaskan PKS tak mungkin bergabung alias tetap memilih menjadi oposisi. PKS istiqomah di tagar kami oposisi, ujarnya. Luar biasa ya, saya termasuk hormat dengan partai-partai yang tidak tergoda dengan kekuasaan, mengambil sikap karena prinsip. Jadi kalau memang merasa tidak cocok dengan pemerintahan sekarang, menjadi oposisi itu sama terhormatnya. Kalau tidak ada partai yang beroposisi, wah politik kita bisa menjadi monolitik jadinya. Bukan poli lagi, tapi monolitik. Jadi bukan politik. Nah kalau sudah monolitik, bahaya ya. Bahaya. Karena itu harus tetap ada orang yang mengkritik. 5, ini teman saya juga. Kemarin 2 hari yang lalu baru bertemu. Muhammad Said Didu. Pria yang lahir di Pindrang 2 Mei 1962 ini, 2 Mei Hari Pendidikan Nasional ya, pernah menjadi sekretaris Kementerian BUMN. Dia juga pernah menjadi komisaris PT Bukit Asam, TBK PTBA. Yang sekarang komisaris PT Bukit Asam itu salah seorang deputi di kantor Kementerian BUMN ya. Yang jelas jabatannya bidang hukum, deputi bidang hukum ya. Lewat akun media sosialnya, Said Didu kerap melontarkan kritikan maupun sindiran terhadap pemerintah. Bahkan unggahan video berjudul MSD.2 Luhut hanya pikirkan uang, uang dan uang membawanya ke ranah hukum. Setelah beredarnya video berdurasi 22 menit 44 detik tersebut, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui juru bicaranya, Jody Mahardi, meminta Said Didu untuk meminta maaf. Namun hingga batas waktu yang ditentukan,
Said Didu tak kunjung menyampaikan permintaan maafnya. Said Didu pun dilaporkan ke polisi. Saya kemarin sempat tanya bagaimana konstelasi terakhirnya. Tidak jelas jawabannya seperti apa, tapi saya bisa menduga kasus-kasus seperti ini, Sobat RH sekalian, ya biasanya tidak akan terus. Dan memang tidak perlu diteruskan. Karena yang namanya terasa dihina dan lain sebagainya subjektif. Saya di channel ini membacakan kritik orang terhadap saya, dan kritiknya kerasnya minta ampun ya. Bahkan saya bikin judul pertama, Refli orang pecatan yang sakit hati. 2, judul berikutnya, Refli provokator. 3, Refli Harun goblok dan tolol atau goblok tolol. Memang itu makian yang kasar sekali. Belum lagi ada yang dengan terang-terangan bilang anjing misalnya. Tetapi saya selalu beranggapan ini media sosial. Belum tentu juga yang mengkritik itu orang, bisa mesin atau buzzer sekalian. Dan memang mereka menginginkan kita marah. Nah, cuma memang orang selalu mengatakan kalau buzzer, orang yang tidak jelas tidak perlu ditanggapi. Tapi kan ini jelas ya, silahkan saja. Setiap orang kan punya rasa, nilai rasa. Karena tidak mungkin setiap orang yang mengkritik kita dan ada tendensi menghina lalu kita laporkan kepada penegak hukum. Tapi kalaupun harus dilaporkan, itu adalah hak pribadi masing-masing. 6. Rizal Ramli. Wah, tamu Refli Harun juga bisa dilihat di sini juga ya. Bahkan saya pernah berkunjung ke rumahnya dengan ungkapan demokrasi kriminal ya. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat pada 10 Desember 1954 ini dikenal sebagai ekonom senior. Luar biasa, lahirnya 10 Desember hari hak asasi manusia. Wajar saja vokal. Dia beberapa kali menjadi menteri, antara lain Menko Equin 23 Agustus 2000 sampai 12 Juni 2001. Menteri Keuangan 12 Juni 2001 sampai 9 Agustus 2001. Dan Menko Bidang Kemaritiman 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016. Tidak pernah selesai masa jabatannya. Memang kalau orang kritis gak cocok sepertinya memerintah ya. Karena ketika menjabat pun masih kritis juga. Melontarkan statement yang sebenarnya agak lucu juga. Karena mengkritik pemerintah. Mungkin orang-orang seperti Rizal Ramli ini ya nasibnya harus di pinggir terus di luar kekuasaan. Kecuali kalau menjadi orang nomor 1 ya, to be number 1. Kalau to be number 1 kita tidak tahu ya. Meski berada di pemerintahan Jokowi, Rizal tetap kritis terhadap hal-hal yang dianggapnya tidak benar. Dia pun memperkenalkan istilah jurus Raja Wali ngepret. Setelah berada di luar pemerintahan, Rizal makin vokal. Dalam sebuah kesempatan, dia menyebut pejabat yang tidak berprestasi pasti buzzernya banyak banget. Mana bisa masalah bangsa diselesaikan dengan buzzer atau buzzer ya. Malah makin bingung, kata pria lulusan Institut Teknologi Bandung ITB itu. Yang merasa malu dengan institusinya karena mau menggusur Din Samsudin. Buzzer inilah yang merusak dan sampah demokrasi, ujarnya. Silakan para buzzer berkomentar. Boleh nih di kolom komentar Refli Harun. Kadang-kadang ya kalau tidak disalurkan kan kasihan juga. Tapi kalau merusak demokrasi janganlah. Yang paling jantan adalah mengkritik tapi namanya nama terang. Saya juga pernah ditantang. Orang berdebat, mengkritik saya luar biasa, menelusuri rekam jejak saya. Bahkan sampai tanya ke universitas tempat saya sekolah melalui temannya. Nah, dia tidak tahu bahwa nama saya berbeda ketika sekolah dengan yang sekarang. Tapi ya biarkan, itu menjadi urusan saya sendiri dan tidak perlu ditanggapi. Tapi anyway, ya saya terima kritiknya dengan lapang dada. Apa susahnya kan? Dibilang bodoh, tolol, ya saya sudah katakan saya goblok dan tolol. Mau apa coba ya? Jadi kadang-kadang orang, kenapa ya? Ada perasaan merasa pengen pandai, merasa pintar, pengen diakui. Ya sekarang kita berkontribusi saja dengan kapasitas ilmu kita masing-masing. Jadi ilmu itu bukan untuk diadu, tetapi untuk berkontribusi. Nah hanya bedanya, ada dalam posisi the state, ada dalam posisi the society. Jadi channel ini adalah channel juga berkontribusi untuk edukasi masyarakat. Ya, makanya
channel ini saya katakan channel yang kritis dan edukatif. Jadi nggak ada waktu juga saya melayani hal-hal yang barangkali tidak terlalu penting. Kecuali untuk perbaikan bangsa ke depan, mungkin boleh juga. Tapi kalau sekedar adu pandai-pandaian, ya sudahlah, saya katakan saya bodoh dan tolol. Sederhana kan? Oke. 7. Rocky Gerung. Filsuf kelahiran Manado 20 Januari 1959 ini dikenal dengan istilah akal sehat. Rocky termasuk orang yang pertama-tama saya undang. Waktu itu masih ditipu. Setelah ditipu, dicecar. Ya. Gitu. Terkait kritik dan akal sehat itu, Ustadz Abdul Somad UAS di channel YouTube Ustadz Abdul Somad Minggu 21 Juni 2020, tepat hari ulang tahun Jokowi ya, bertanya, selama ini banyak yang menonton video Rocky Gerung tentang kritik dan akal sehat. Itu Bung Rocky selama kritik ini ada tekanan atau ancaman? Tanya UAS. Rocky mengakui banyak yang menonton videonya, tapi mereka bukan ingin mendapat pemahaman tentang akal sehat, tapi menunggu saya buat delik lewat video itu. Banyak yang menunggu saya terpleset di video, menunggu saya membuat delik. Itu bahayanya tutur Rocky. Iya ya. Terus terang saya juga khawatir sobat RH sekalian. Jadi ciri negara yang tidak demokratis itu adalah ketika kita berpendapat dan kita ditunggu terplesetnya, mengeluarkan statement atau kata-kata yang kemudian bisa diadukan kepada penegak hukum. Nah ini buruk. Makanya negara kita menurut Freedom House tidak bebas, tidak free, tapi partly free, yaitu separuh bebas saja. Kenapa separuh bebas? Karena kita masih bisa berpendapat seperti ini. Tetapi at any time kita bisa diincar, terpleset. Salah sedikit ngomong, maka kemudian penegak hukum sudah menunggu kita, atau orang-orang tertentu yang tidak searus dengan kita sudah menunggu untuk mengadukan kita. Makanya saya berusaha menjaga untuk tetap dalam koridor mengkritik. 2 hal, dan ini juga tips ya bagi yang lainnya. 1, jangan mengkritik personal. Saya tidak pernah mengkritik personal. Saya selalu mengkritik presiden, kebijakannya dan lain sebagainya. Tapi soal pribadinya tidak pernah saya mau mengkritiknya. Saya mengkritik Menteri BUMN soal kebijakannya. Saya tidak ingin mengkritik soal personalnya. Yang kedua, jangan sara suku, agama, ras, antar golongan. Karena sara sesuatu yang dilarang ya. Kemudian ke-8, wah rupanya 8 ini luar biasa. Tengku Zulkarnain ya. Tengku Zul. Jadi saya interview beliau, ternyata saya mendapatkan kesan yang baik ternyata orangnya. Ya, saya sebutkan, itu ada orang yang bilang Dengkul Zul. Nggak marah beliau. Memang kadang-kadang the art of communication itu penting. Seni berkomunikasi. Kalau kita merasa bahwa orang itu sebenarnya tidak menyerang kita, walaupun dia menanyakan hal-hal yang keras, ya, yang jelas, tetapi karena nyaman, ya dijawab saja dengan sebaik-baiknya. Ustadz Tengku Zulkarnain terkenal kerap menyampaikan kritik melalui akun Twitternya. Berbagai cuitannya di Twitter, terutama yang mengkritisi pemerintah, sering membuatnya dibully. Biasa ya, saya juga sudah mulai merasakan bulian seperti itu. Pria kelahiran Medan 14 Agustus 1963 yang kini menjabat Wasekjen MUI ini menyebut aktifnya dia menyuarakan kritik terhadap pemerintah via Twitter lantaran lembaga atau kelompok masyarakat yang seharusnya bicara tak berani bersuara. Kelahiran 14 Agustus apa? Hari Pramuka kalau tidak salah ya. Saat-saat jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki ya. Kenyataannya kan mereka tidak bicara. Ya terpaksa kita bicara dengan apa adanya. Ujar Tengku dikutip dari channel YouTube Refli Harun. Wah ternyata terakhir ada juga Refli Harunnya ya. Terima kasih Sindo News ya. Sudah mengutip channel YouTube Refli Harun. Dan memang ke-8 orang ini adalah orang-orang yang kebetulan sudah saya undang, saya interview, bahkan saya pernah datang ke rumahnya seperti ke rumah Bang Rizal Ramli, dan memang orang-orang yang kritis. Tapi saya memastikan orang ini adalah orang yang concern dengan negara ini, concern dengan perbaikan. Mungkin tidak selalu seirama dengan pemerintah yang berkuasa. Concern, perhatian terhadap nasib
bangsa negara kan tidak harus sama dan sebangun dengan perhatian atau setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah. Nah, karena itulah peran kritik ini penting. Terlebih kalau lembaga-lembaga formal tidak efektif menyampaikan kritik. Kita tahu bahwa yang jelas-jelas menyatakan oposisi kan cuma satu partai saja, yaitu PKS. Tapi kalau yang lain terlalu banyak ketidakjelasan. Si A ngomongnya seolah-olah mengkritisi pemerintah, tapi si B berlaku seperti good guys. Jadi ada partai-partai seperti itu. Jadi masih membuka kemungkinan untuk masuk dalam kabinet. Kalau PKS tegas-tegas menyatakan tidak masuk dalam kabinet. Maksudnya jangan sampai semua partai yang 9 itu bagian dari kabinet. Sehingga check and balances itu tidak dilakukan di antara partai-partai politik, which is struktur formal, tapi terjadi antara struktur formal pemerintahan plus partai-partai politik melawan kelompok-kelompok society. Sebagai contoh misalnya, kelompok yang gencar saat ini agar rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dicabut, tidak dibahas lagi dari prolegnas. Dan itu kelompok society. Ada yang menamakan dirinya sebagai anak NKRI. Yang kebetulan saat video ini diambil sedang mengadakan apel siaga ganyang komunisme. Itu memang kelompok-kelompok kanan, ada Persaudaraan Alumni 212, ada Front Pembela Islam di sana, kemudian ada juga GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, yang saat didirikan namanya GNPF MUI, karena membela fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait waktu itu Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tapi kemudian berkembang menjadi gerakan atau organisasi yang memang membela isu-isu tertentu. Nah, sobat era sekalian, biasa saja sesungguhnya ya menghadapi orang-orang kritis, asal bisa dihandle secara baik, dikomunikasikan secara baik, tidak gampang panas telinganya, tidak gampang panas hatinya. Saya kira kan semua memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara ini, cuma caranya saja yang mungkin berbeda-beda. Jadi tidak perlu dicap bahwa yang satu pengkhianat, yang satu pahlawan. Yang penting adalah kita berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang kita yakini, sambil berharap bahwa demokrasi tetap flourish, tumbuh di negara ini, dan kita tetap menjadi negara bebas. Jangan lagi negara yang hanya separuh bebas seperti yang dilaporkan Freedom House sejak 2016 sampai 2019. Itu saja sobat RH sekalian. Uber kali ini yang cerita tentang 8 tamu RH yang dikatakan sebagai ahli mengkritik pemerintah. Tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaper, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!